Regina, saya dari Jakarta. Umur saya baru berusia 31 tahun beberapa hari lalu. Saya datang ke sini, sejujurnya saya mungkin tidak tahu awalnya Bali Wisata itu apa. Saya juga belum kenal Pak Merte, belum kenal meditasi sama sekali. Jadi saya datang dengan ekspektasi orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang Bali Wisata dan meditasi gitu ya. Sampai kira-kira waktu baru lulus kuliah, lagi stres-stresnya magang, kerja gitu, saya kan mesti ngobrol-ngobrol sama senior kampus yang orangnya tuh lumayan sering saya ajak diskusi akademis gitu. Kebetulan tuh saya kuliah hukum, jadi teman saya ini lawyer, senior saya ini lawyer, practicing lawyer, dan dia sering kasih saya wisdom dan insight gitu. Waktu itu kita lagi ngobrol soal, bro lu, dia manggil saya bro meskipun saya cewek ya, bro lu tuh suka overthinking gak sih? Gitu-gitu lah ya. Ya pastinya sering, kita semua pasti kalau udah kuliah, becoming kayak young adults menuju adults, kita pasti banyak overthinkingnya karena banyak shift di kehidupan yang tadinya cuma sekolah, kegiatan gitu-gitu doang, kita jadi banyak responsibility beneran. Apalagi sekarang menuju 30 setelah 25 itu bener-bener kayak hidup gue udah ngapain aja ya, kayak kok cepet banget, kemarin kuliah sekarang udah 30 gitu. Nah terus saya bilang, ya pasti sering overthinking, susah tidur gak susah gitu. Terus dia bilang, bro lu coba namanya meditasi. Gue pakai aplikasi namanya Headspace. Nah ini kebetulan kemarin Pak Merte ada bahas ya aplikasi Headspace ini. Lalu waktu itu saya yang baru lulus kuliah iseng-iseng lah download Headspace ini. Baru mulai 2 menit saya udah gak tahan. Saya baru mulai kayak, ya ikutin instruction-nya ya, ada instruction-nya. Tapi kok lama banget. Saya tap-tap terus itu handphone-nya kayak lirik-lirik, udah berapa menit sih? Astaga 2 menit. Kayak, it feels so long, terus kayak, jadi saya waktu itu kayak, oke, it's not for me, kayak emang mungkin meditation itu bukan buat semua orang, saya berpikir seperti itu. Jadi saya belum ngerti apa yang dia maksud meditation bikin dia relax. Nah jadi saya pikir coba aja iseng, soalnya kan toh itu bukan dalam konteks religion apapun gitu, tapi ternyata ya kalau kita bermeditasi tanpa ada motivasi yang jelas, tanpa kita tahu gunanya apa, ya jadinya kita nggak melihat benefitnya dan tidak punya motivasi untuk melalui tahap-tahap awal bermeditasi. Nah itu yang saya lihat di awal Bali Wisata ini, hari pertama kita langsung dijelaskan dulu motivasinya apa oleh Pak Merte Ade gitu kan. Jadi meskipun di tahap-tahap awal kita belajar meditasi itu kita belum ngerti apa-apa, kan cuma rasain nafas. Kalau saya boleh jujur, hari pertama sama kedua itu saya banyak banget ngelamun. Dan bahkan yang bikin parah, ngelamunnya kadang-kadang disengaja. Jadi hari pertama tuh saya malah kayak saking udah bosennya mau ngapain lagi, saya sengaja pikirin yang lain-lain gitu. Bahkan kayaknya yang meditasi hari pertama pagi banget itu, pas Ucap bunyiin bel aja saya nggak denger. Jadi saya waktu nyampe sini saya malah ketiduran. Jadi saya nyender tiduran. Ini pengakuan ya teman-teman. Nah waktu di hari kedua kan malamnya udah denger ceramah lagi, jadi udah lebih ngerti konteksnya meditasi kesehatan itu apa, kenapa kita perlu introduction sampai hari ketiga baru masuk ke penyembuhan gitu. Akhirnya di hari kedua saya mulai coba lebih serius lagi ikutin instructionnya gitu waktu disuruh meditasi itu. Nah lalu waktu di hari kedua itu saya baru ngerti, oh maksudnya ngerasain nafas tuh kayak gini. Baru akhirnya saya sadar, oh ngelamun justru jangan disengaja, justru kalau ngelamun kita tarik, kita balik ke nafas gitu. Jadi baru disitulah saya mulai berpelan-pelan mencoba tidak ngelamun, bukannya disengaja, malah kalau nggak sengaja pun saya tarik balik ke nafas seperti itu. Nah kalau teman-teman notice mungkin hari pertama dan kedua itu saya naik turun masih pakai lift. Karena kebetulan saya itu berangkat ke sini hampir tidak jadi berangkat waktu itu karena tiba-tiba kita kan tanpa bulan kita 14, tanggal 10 paginya saya ada operasi sito. Jadi saya operasi sitonya itu dikarenakan jadi saya sempat hamil. Kebetulan ini konteksnya saya sama suami saya udah menikah 5 tahun, kita sudah promil. Terus kebetulan saya sudah beberapa kali keguguran. Jadi memang sudah beberapa kali positif dan ya mungkin Tuhan berkehendak lain gitu ya. Nah kemarin itu waktu mama saya daftarin Hapodaten, nah jadi keguguran saya pertama itu saya masih sedih banget gitu. Saya benar-benar gak keluar rumah gitu. Tapi ya udah lewat itu di kuret. Habis itu sempat hamil lagi, keguguran lagi, keluar sendiri gitu.
Yang ketiga, sebelum berangkat ke sini saya pikir, saya udah hamil lagi. Saya akan tambah berantai dalam kondisi ya harapannya gitu bisa menjadi kehamilan yang sehat gitu. Tapi tanggal 10 itu tiba-tiba subuhnya saya sakit perut banget sampai kayak bener-bener saya jerit-jerit kayak kalau kata dokter saya sakitnya seperti orang usus buntu gitu ya. Akhirnya suami saya bawa saya ke IGD, dokter saya confirm ini hamilnya di luar rahim, jadi hamilnya itu di saluran antara indung telur dengan rahimnya. Nah, kalau secara biologis memang indung. Nah, jadi karena dia tidak fleksibel seperti rahim, akibatnya kehamilan saya meskipun berkembang karena hormon HCG-nya saya juga rutin tes di lab naik terus gitu. Akibatnya salurannya itu pecah. Nah, karena salurannya itu pecah, makanya saya sakit banget sampai kayak ditusuk-tusuk gitu. Akhirnya pagi itu juga jam 7, jam 5-nya dokter saya USG, jam 7-nya saya langsung operasi di situ karena kata dokter kalau dibiarkan lama juga life threatening, jadi langsung operasi. Lalu selesai operasi itu ya biasa lah ya, habis operasi dibius, kebas segala macam, nggak bisa gerak, ada jahitan, susah bergerak segala macam. Nah di situ kita udah bilang dokter kayak dok bisa nggak nih 4 hari lagi naik pesawat gitu. Dokter saya cuma geleng-geleng karena saya bilang saya udah didaftar nama saya ini ikut meditasi ya, dokter kan nggak ngerti tamu data ya, jadi dokter cuma kayak ya sekarang lah gitu, kalau lu merasa kuat silakan sok gitu. Nah terus hari kedua besoknya nih saya kayak mau lihat dong bisa gerak nggak segala macam. Tiba-tiba kebetulan anjing saya dan suami saya kayak kita pelihara anjing cukup banyak, kita lumayan suka binatang. Anjing suami saya paling tua, usianya 12 dan 13 tahun, meninggal sehari setelah saya operasi itu. Jadi hari kedua itu suami saya kremasikan anjingnya. Jadi kita sedihnya bisa dibilang double-double dan kita langsung mikir kayak apakah ini tanda kita jangan pergi ya? Gitu loh, kayak kok so many bad things happening before kita pergi acara ini. Apa bahkan kalau pikiran superstitious saya jangan-jangan saya jangan naik pesawat deh, serem gitu soalnya kayak lagi banyak bad omen gitu ya kalau percaya omen gitu. Cuma mama saya bilang ya terserah, mama saya juga yang daftarin kita ke sini kan mama saya. Kebetulan mama saya udah ikut Tapobrata di Sentul, kalau nggak salah namanya. Cuma kebetulan kalau nggak salah mama saya waktu itu Pak Mertanya dari Zoom. Jadi baru beberapa bulan lalu ini Pak Mertanya dari Zoom. Terus jadi dia sangat suka ikut Tapobrata di Sentul itu, bahkan cuma melalui Zoom dan video. Jadi dia daftarkan kami berdua karena dia berharap, kan dia udah mendengar materinya ya, jadi menurut dia kalau saya hamil itu akan menjadi kondisi mindset yang bagus buat kita carry on gitu. Ya karena nggak ada yang expect ya habis itu kejadiannya begitu. Jadi mama saya terserah kamu mau tetap berangkat atau enggak, tapi siapa tahu kalau berangkat ya justru pikirannya lebih tenang segala macam gitu. Akhirnya saya tetap pergi gitu, dan memang beberapa hari pertama susah gerak, makanya tadi saya bilang itu saya masih pakai itu lift karena setiap naik turun tangga itu rasanya jahitannya masih ketarik banget gitu. Nah lalu di hari kedua saya lihat Bu Reni, ya kan, Bu Reni kan juga duduk sama kayak saya pakai kursi, tapi saya lihat Bu Reni itu benar-benar berusaha naik turun pakai tangga. Terus saya berpikir Bu Reni aja bisa, masa saya yang lebih muda nggak bisa gitu ya. Jadi Bu Reni thank you banget nih, karena Bu Reni saya usahain banget naik turun tangga. Dari hari ketiga saya udah full duduk di bawah dan saya udah naik turun tangga. Thank you Bu Reni ya. Jadi kayak gitu teman-teman ceritanya. Lalu di hari ketiga itu ya karena saya sudah mencoba juga, mungkin karena emang sudah mulai mencoba pikiran harmonis juga dan segala macam. Hari ketiga itu udah lumayan sehat menurut saya ya, masih sakit-sakit dikit setiap kali meditasi juga masih sakit, tapi udah jauh lebih baik. Dan secara mindset bisa dibilang saya lupa dengan kejadian yang baru terjadi pada saya beberapa hari lalu itu. Saya benar-benar lupa karena saya fokus dengan Tapobrata ini kan. Kita diisolir, kita nggak ada handphone, kita nggak bisa ngomong. Suami saya pun saya nggak bisa ngomong. Jahitan saya sakit pun saya nggak bisa bilang dia. Saya mau minta lihat ini gatel, boleh cekin nggak pun saya nggak bisa ngomong sama dia gitu kan. Nah jadi kayak gitu. Terus di hari ketiga itu mulai terjadi lah yang dibilang pikiran harmonis, muncul memori buruk segala macam, itu semua terjadi gitu. Jujur saya sebagai orang awam awalnya tuh ikut ini gitu. Saya mikir ini pseudoscience ya. Ini tuh real gak sih? Maksudnya am I imagining things? Ini haluka atau karena saya nonton Naruto dan Demon Slayer saya jadi kebayang-bayang
di badan saya terjadi seperti itu gitu, atau is this real gitu. Kalau kata suami saya tuh iman Thomas teman-teman, melihat baru percaya gitu. Nah bisa dibilang seperti itu juga, makanya baru setelah saya merasakan badan di hari ke-4 ya Pak, 4 dan 5 itu kita mulai merasakan badan dari kepala sampai kaki. Di situ saya baru benar-benar, oh gue gak halu nih kayaknya, emang deh kayaknya beneran gitu. Karena memang beneran di saat merasakan kepala, rasa ada sesuatu yang panas dan berputar, merasakan ulu hati rasanya ada yang sakit, seperti itu. Meskipun kadang-kadang setelah saya konsul dengan Pak Merta dan Pak Korma juga kan banyak yang setelah saya ceritakan masalah saya itu berfokuslah pada cipta seks, cakra dasar gitu. Kadang-kadang saya merasakan di situ, tapi yang sakit malah tempat lain. Kadang lagi rasakan tempat lain, malah yang sakit di situ. Jadi mungkin ya, karena saya juga belum cukup sensitif, pikirannya juga belum completely harmonis, jadi kadang-kadang masih kayak gitu. Cuma di situ saya belajar bahwa ternyata memang saya punya banyak memori buruk yang harus dilepaskan, banyak amarah, banyak trauma yang harus dilepaskan gitu ya. Jadi ya hopefully-nya setelah mengikuti Tato Berata ini bisa diteruskan, meskipun rasanya kemarin dibilang di tekad 90 tuh 45 sampai 60 menit ya. Saya tidak yakin kayaknya. udah pesimis dulu nih. Saya paling kayaknya ya mungkin realistically akan mencoba 20-30 menit sehari 2 kali, tapi kalau bisa dilanjutkan saya akan mencoba yang full duration atau ikut yang Zoom itu ya, katanya ada yang Zoom. Dan ternyata setelah saya dapat handphone, saya chat-chatan sama teman kan, teman-teman pada tanya kabar gimana, lukanya oke nggak, ikut Tato Berata oke nggak. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata teman saya udah banyak yang ikut Zoom sama Pak Merta gitu. Dan bilang kayak, wah lu beruntung sekali bisa konsul langsung dengan beliau. Nah kan saya datang ke sini saya belum kenal beliau ya Pak, ya maaf, soalnya saya tidak mengikuti meditasi gitu. Dan saya baru sadar ternyata ini kesempatan yang luar biasa yang saya dapat, yang ternyata nggak semua teman mau daftar Tato Berata itu langsung dapat slot gitu. Mesti daftarnya berbulan-bulan sebelumnya gitu, dan mama saya udah pikirin itu buat saya gitu. Jadi sesuatu yang tadinya saya pikir nasib buruk, ternyata turns out jadi nasib baik gitu. Maksudnya itu makanya saya waktu Pak Perta cerita nasib buruk, nasib baik gak ada yang tahu gitu. Karena sesuatu yang saya pikir, kok banyak sekali nasib buruk terjadi sebelum ini, apakah saya ikut ini nanti malah something bad gitu. Tapi ternyata itu completely kebalikan, dan saya sekarang lihat ini dari sisi lainnya gitu. Ternyata ini memang rencana Tuhan. Saya percaya kita semua di sini ada rencana Tuhan ya, Bapak Ibu, mau agama kita apapun atau kalau kita percaya hukum karma, pasti ada karma yang membuat kita bersama-sama hari ini semua ada di sini ketemu di batch ini gitu. Jadi saya percaya semuanya ada takdir Tuhannya di sini, dan saya bersyukur banget Tuhan taruh saya di sini. Dan saya bisa dibilang udah rela meskipun masih agak-agak sedih, tapi kayak secara mental ini I'm at such a better place dibandingkan 6 bulan lalu dulu saya kehilangan pertama gitu. Dan saya udah bisa tidur dengan mudah, yang dulunya saya tuh overthinking banget, saya bisa udah merem dari jam 9 baru tidur jam 2 meskipun saya nggak pegang HP karena otak saya kemana-mana, pikiran saya banyak gitu. Tapi di sini puji Tuhan bisa tidur, puji Tuhan bisa tenang. Ya hopefully setelah pegang HP pun tetap bisa tenang ya teman-teman ya, karena memang setelah buka HP rasanya langsung beda ya, setuju ya teman-teman ya. Ya jadi saya ternyata jadi suka sesuatu yang tadi saya mau pergi aja saya takut-takut, tapi ternyata selama ini suka. Dan semua teman saya yang tanya saya gimana Tato Berata, pasti saya rekomendasikan juga ikut, dan saya abis ini bakal paksa adik saya ikut juga. Gitu kurang lebih ya, sekian ya teman-teman, terima kasih semua.